Yo bro, kali ini balik lagi sama dia Fatboy. Gue bakalan ngebahas soal Nmax lagi. Jadi Nmax gue ada masalah apa lagi nih? Jadi gini, sebenarnya bukan masalah, tapi ini kayak service berkala lah. Jadi gue ngalamin bahwa si ban yang ada di sini rada ngoblak. Jadi oblak ini gue kira kan awalnya komstir atau si bagian shock breaker. Ternyata bukan dua-duanya. Tapi apa? Yuk simak video ini kalau misalnya lo ngalamin gejala yang sama. Oke, jadi masalah yang gue alamin di Nmax ini adalah si bagian kalau misalnya lu nyetir terus di jalanan yang jelek ya, lu tuh kayak jalannya koplak gitu tah. Gue kira si spakbor kan, ternyata spakbor kencang, kopsir kencang, masalahnya ada di ban. Jadi apa yang harus kita lakuin? Yuk kita mulai bongkar dan penggantian bearing roda depan Nmax New. Oke, jadi buat mempersingkat waktu, gue udah ngelepas si bagian ini nih, si bagian asnya. Lo butuh kunci 17 sama kunci 14. Kalau bisa kunci pas gini ya. Nah, setelah dibuka, lo jangan lupa kasih ganjelan ini nih. Bisa dongkrak, bisa ember, atau apapun. Karena buat motor metik tuh enteng. Oke. Nah, cakep. Oke, sekarang kita buka aja langsung si bagian ininya. Caranya gimana? Setelah lu buka baut kanan kirinya, lu rada angkat dulu. Rada angkat dan getok sebagian ujungnya. Nah, dari getok lu tinggal tarik deh. Nah, oke. Nah, gue mau ngasih tahu tips buat lo yang kalau misalnya lagi tanggal tua gitu ya, atau lagi belum sempat ke bengkel buat ganti bearing atau buat beli dari online atau apa gitu ya. Ini gue bakal kasih tahu solusinya. Oke, jadi di sini tuh masalahnya kalau lu di jalan jelek, dia bakalan ngoblak-ngoblak. Jadi ngoblaknya gimana? Anggap aja ini shock breaker nih ya. Terus jalanan jelek nih. Dia bakalan kayak, ntar ada yang lewat. Nah, kedengar gak? Nah, ini ada kemungkinan si bearingnya udah mampet. Sedangkan kalau misalnya lu pakai bearing yang bagus, bearing tuh nggak ada ngoplaknya. Jadi dia tetap kokoh gitu. Tuh, oke? Nggak ada koplak. Ada tuh tapi sedikit. Oke, jadi kita bakalan ganti si bearingnya. Caranya gimana? Yuk kita mulai. Bongkar. Oke, langkah pembongkarannya pertama kita buka si karet ininya dulu ya. Caranya gimana? Dicongkel aja. Karena ini bahannya karet. Jadi congkel ke bagian bawahnya. Nah, udah. Ini buat bagian karet pelindungnya. Jadi si karet ini tujuannya buat nyegah debu atau apapun lah benda-benda asing buat masuk ke dalam bearing. Oke, kita lanjut ke sebelahnya juga. Nah, sebelahnya juga sama. Cara ngelepasnya dicongkel. Congkel aja benar-benar congkel. Gini. Nah, udah. Kalau bisa congkelannya yang gede gini ya, jadi nggak sobek. Jadi dia landingnya kayak begini. Kalau misalnya yang kecil, kadang dia nggak begini, tapi cuma kecil begini tah. Yang ditakutin sobek. Nah, setelah ini kita tinggal ketok-ketok. Nah, kalau lu lihat, ini kan di sini ada ini nih si asnya. Ada asnya, nah lu tinggal ketok aja. Ketoknya pakai apa? Kalau lu ada tiang, bagus. Ya kalau misalnya nggak ada, pakai asnya aja lu getok. Dari mana ya? Gue pakai ini aja deh, pakai kunci T. Mana ya kunci T? Nah, tinggal pakai kunci T begini, digetok. Tinggal digetok aja nih. Nah, mana sih palu? Ini palunya. Ini harus beberapa kali sih. Oke, kunci, ketok. Ntar ya. Nah, gini aja di kaki. Nah, udah bagian sebelahnya doang. Nah,
Ini si as tengahnya nih. Ini as tengah di dalam rodanya ini nanti kita kasih stempet juga. Dan bearing bekasnya itu kayak gini. Bearing bekasnya tuh, lihat gak? Udah karatan, udah seret juga. Dan dia tuh udah rada ngoblak. Jadi udah goyang-goyang lah. Nih. Susah ya ngeliatnya. Bentar. Pakai asnya mana ya asnya? Nah, pakai ini aja. Nah. Ini pakai ini. Jadi gini-gini tuh ngoblak. Mana ya udahlah, nanti gue bongkar dulu aja yang sebelahnya. Ah ini. Nih. Ini asnya begitu masuk tuh dia gini-gini nih. Kalau misalnya lo kerasa langsung tuh bakalan kecelak. Sedangkan yang baru nggak kayak gini. Kita bongkar sebelahnya. Buat yang sebelahnya lebih gampang sih, lo tinggal langsung gedor aja. Nah, oke, let's go. Kita gedor. Nah, oh, lihat deh, udah karatan, nyangkut dan dia grease juga udah nggak ada. Sebenarnya kalau yang tadi gue bilang di awal, lo budgetnya mepet, ya udah ini lo cuci, lo greasein lagi bisa. Cuma kebenaran gue udah beli, jadi gue ganti aja sekalian. Tuh, lihat deh. Ntar ya, nih gue. Tuh, ada bunyinya. Ini tuh harusnya nggak boleh kayak gini. Bandingin sama yang baru ya. Ini yang lama, yang baru. Nggak ada sama sekali. Ternyata yang masalah si bagian sebelahnya. Yang ini. Ini satu rusak, yang satu belum parah. Cuman biar ganti sekalian aja. Oke, ini yang lama. Nah, dua ini. Kita ganti sama yang baru. Yang baru, gue beli yang ada seal dalamnya. Jadi dia lebih tahan debu dan grease di dalamnya juga jadi lebih awet. Gitu. Oke, kita mulai pasang ya. Buat lo yang nanya gue pakai bearing apa, gue pakai bearing merek SKF Enduro nih. Jadi ini tuh udah langganannya bengkel-bengkel lah kalau misalnya mau bearing-bearing tuh pakainya SKF. Buat lo yang nyari harga termurah dan jaminan ori, gue bakalan taruh di deskripsi si barang ini. Yuk langsung cek di deskripsi ya di bawah. Buat ngebersihin sisa oli, sisa debunya, gue pakai ini degreaser. Udah awet sih ini. Karena kan dia mililiternya lebih banyak dan ya awet sih. Dan ngebersihin juga. Jadi gue saranin kalau misalnya lu mau bersih bagian luar, kecuali mesin ya. Kalau mesin dia pakai carbo cleaner. Kita pakai degreasernya biar si bagian debu-debunya ini nih yang di dalam bisa hilang. Gini, nah kan kotor. Kenapa pakai degreaser? Karena kalau misalnya lu pakai air sabun tuh menyebabkan karat. Kalau misalnya udah karat, nanti si bagian si bagian dalamnya bisa karatan lagi dan bearingnya rusak lagi gitu. Lo mau dikodok-kodok pakai tangan boleh, lo mau dikodok-kodok pakai kuas atau sikat gigi juga boleh. Nah nanti dia begini, nah kan ini karatnya nih. Nanti kalau misalnya udah kayak gini lo tinggal pakai kain basah lagi, kain kering atau baju bekas atau apapun buat ngelap sisa-sisa kotorannya. Nah, ini udah lumayan bersih nih. Karatnya mantap sekali guys. Ini udah, gue cari dulu kainnya ya. Ketemu guys, baju bekas. Jadi ini tinggal dilap.
Kotornya. Tuh, bahkan pakai baju hitam aja kelihatan ini kotor karatnya. Kalau misalnya cukup sekali ya sekali, kalau misalnya 2 atau 3 kali ya boleh aja sih. Cuma kayaknya kalau ban begini sih 1 kali juga bisa. Nah, kita tembusin sampai ke lurus ke seberangnya. Oke. Nah, kayak ini aja lah yang gosok-gosok punggung gitu. Terus udah bersih deh. Mantap lagi deh. Nah, ininya tinggal dilap bagian ujungnya. Set set set, cakep. Oke, bagian sini udah. Sekarang kita bakalan minyakin si bearing asnya. Bagian ini juga sama sih. Gue bakalan bersihin juga. Cuma kalau bagian ini sebenarnya nggak pakai digreaser juga nggak apa-apa. Cuma karena gue udah nyaman, enak gitu. Ini nggak kasar ke kulitnya. Jadi ke kulitnya tuh nyaman. Nggak bikin, nggak iritasi, nggak kering gitu. Set, 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 set. Lihat. Tuh. Efektif, nggak usah disikat, nggak usah apa. Namanya juga degreaser ya. Jadi digrease atau kotoran-kotoran yang ada di bagian motor lo bisa gampang keangkat. Udah deh, bersihin lagi, keringin, set, 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 nah, udah beres bagian asnya. Sekarang kita ke bagian pemasangan bearing. Bearing yang tadi, yang ini nih. Nah, ini kan yang baru nih. Ntar, set, set, Nah, bearing yang ini bakalan kita pasangin ke motor, tapi jangan kebalik. Setahu gua, tadi yang masang tuh salah sih, tapi bentar coba gua cek dulu ya. Kayaknya ini yang di luar deh yang ada tutup karetnya. Coba gua googling dulu ya, bro ya. Oke, setelah gua ngecek-ngecek ternyata yang bagian karetnya di luar. Tapi sebelumnya gua dapat info dari temen gua, si bagian karet ini dibuka dulu terus dikasihin apa? Betul, stempet. Karena bisa lo lihat di sini, stempet bawaannya cuma sedikit gini. Kalau lu punya stempet yang high temp, bagus pakai high temp. Ya kalau misalnya nggak ada, lu pakaiin aja stempet, tapi jangan yang hitam, pakai yang kuning masih oke. Ya kayak gini, udah banyak aja sih nggak apa-apa. Nah, oke. Nggak. Udah ya gini doang. Oke, ini udah merata, udah banyak. Tadi yang bagian tutupannya, si bagian ininya, tutup lagi aja. Ini. Nah, tekan-tekan semuanya. Nah, udah kayak gini, langsung olesin ke bagian ban. Bagian ban ini nih. Set, 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 set. Oke, udah kayak gini, lo masukin si bearingnya. Emang nggak akan langsung masuk, karena bakalan syarat ya. Jadi, di sini caranya, lo ketok, tapi ketoknya depan, belakang. Bukan di, bukan di, mana palunya hilang. Bukan di gede langsung gitu, bukan. Tapi di di atas bawahnya gimana kayak gini. Jadi bagiannya atasnya tuh atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi kenapa gue bilang jangan di tengah? Karena kalau di tengah, si bagian bearing penahannya habis. Sedangkan kalau misalnya di atas kiri, di poros putar tengahnya nggak keganggu. Begini ya udah, begini aja lebih gampang. Capek ya bro, tapi namanya juga do it yourself. Kadang hasilnya lebih memuaskan.
Nah, cara lu mau tahu kalau misalnya ini udah benar atau belum, lo gini nih. Lo gini, terus lo coba giniin. Coba atas bawah. Ngoblaknya parah nggak? Kalau ngoblaknya karena apa namanya longgar si asnya, wajar. Kalau ngoblak si bagian bearingnya itu nggak wajar. Kalau misalnya lo beli online, ya coba lo retur aja gitu kalau bisa. Karena ini kan sebenarnya masih baru dan belum kena goncangan. Oke, setelah ini pasangin karetnya. Karetnya juga ini sih kebiasaan masing-masing aja. Cuma kalau gue biasanya tetap di bagian ininya di stempetin. Biar apa? Biarin bercanda. Biar apa? Biar licin gitu. Jadi masuknya gampang. Nah, oke. Kalau yang bagian ini mah gampang, lu gedor juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau lu salah gedor ya habis cat motor lu. Nah, udah deh. Ini rapet, 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 rapet. Oke, bagian satu udah. Sekarang bagian sebelahnya. Bagian sebelahnya sama kan tadi. Masukin si asnya dulu. Si as ininya. Nah, si as ininya lu masukin. Ntar, gue pakein stempet juga dah tengahnya. Nah, oke. Bagian dalamnya stempet nggak? Kalau tangan lu muat ya stempetin. Kalau nggak, ke as aja. Gue pakai stempetnya di asnya sih. Oke ya, kita gedor lagi guys. Ntar, ini kita stempetin dulu. Biar licin. Set, 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 set. Ya. Nah, kayak tadi, ketor di sampingnya. Langsung pakai kunci L. Gak usah kunci L sih sebenarnya, lo apapun lah. Yang penting cuma kena ke ujungnya aja. Nah, kalau udah kayak gini, jangan langsung ditutup karetnya, tapi diratain dulu antara asnya. Jadi tadi kan si asnya masuk, tapi ada kemungkinan dia geser-geser kanan kiri. Jadi kita adjust dulu. Nah, oke. Udah ya, ini udah rata. Oke, sudah cakep. Kita stempetin dulu si tengahnya nih. Nah, si karetnya mana tadi ya? Si karetnya kayak tadi distempetin. Oke. Ketor deh. Ketor lagi, gedor. Ya, hancur dah cat gua. Biarin lah, nggak kelihatan. Oke, masuk sini. Udah masuk gini, lo bakal ngerasain ya tuh nggak oblak. Tuh, bahkan licin. Dan kalau misalnya diputar tuh nanti dia bakalan lebih halus. Karena kan si bearing, si pelor-pelornya udah mulai, bukan mulai sih, mulai dari baru lagi. Oke, jadi segitu cara ganti bearingnya. Gue bakalan kasih lihat efek setelah diganti bearing. Gimana sih ke si pemakaiannya. Oke, let's go.
Oke bro, gitu aja buat episode kali ini tentang ganti bearing roda depan NMAX New. Thank you buat semua udah nonton sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka. Komen mau video apa lagi nih yang gue bikin, tutorial tentang NMAX, fiction, atau review motor apa nih sekarang-sekarang ya. Subscribe juga ya kalau kalian udah cocok dengan video-video gue, dengan tutorial-tutorial gue. Oke, see you on the next video. Keep healthy and gas bro.